Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih belajar di rumah, tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirziqni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Renin pada pembelajaran IPA subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Sama dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan dapat kita bedakan atas dua, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif. Oh ya anak-anak, sebelumnya kita udah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru, sehingga sama dengan induknya. Coba kamu amati hewan-hewan yang ada di sekitar kamu, seperti kucing, kambing, kelinci, ayam, dan banyak hewan yang lain yang tadi jumlahnya sedikit atau 2 ekor atau sepasang, lama-lama jumlahnya menjadi banyak karena menghasilkan anak-anak atau turunan yang banyak. Dengan jumlah yang banyak tersebut merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan slide berikut. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan. Sama seperti tumbuhan, hewan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pertama adalah siswa dapat mengetahui perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan secara generatif. Ketiga, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Keempat, siswa dapat menyebutkan contoh perkembangbiakan hewan secara generatif. Kelima, siswa dapat menyebutkan contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Keenam, siswa dapat membedakan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Baiklah anak-anak, kita lihat perkembangbiakan hewan yang kita bedakan atas 2. Pertama adalah secara generatif atau melalui perkawinan. Ada 3 cara. Pertama adalah ovipar, yaitu betelur, vivipar, melahirkan, ovovivipar, betelur dan melahirkan.
Secara vegetatif maksudnya adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara tunas. Yang kedua membelah diri. Yang ketiga dengan cara fragmentasi. Kita lanjut, perkembangbiakan hewan secara generatif. Pertama adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Contohnya adalah bebek atau angsa, ikan, burung, kupu-kupu, penyu, dan katak. Ciri-ciri hewan ovivar dapat kita lihat sebagai berikut. Tubuh ditutupi oleh bulu, sisik atau kulit berlendir. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki rahim. Yang keempat, fertilisasi atau pembuahan dapat terjadi secara eksternal atau internal. Yang kelima, tidak melakukan pemeliharaan anaknya atau memelihara anak hanya dalam waktu singkat. Pada perkembangbiakan secara bertelur, pembuahannya dapat dibedakan secara pertama adalah secara eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Contohnya ikan katak, di mana sel telur atau ovum ditaruh di luar tubuhnya, dan kemudian sel sperma juga ditaruh di dekat sel telur yang ada di luar tersebut. Yang kedua adalah secara internal. Secara internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya ayam, bebek, penyu, dan burung. Yang kedua, kita lihat cara perkembangbiakan dengan cara melahirkan yang disebut juga dengan vivivar. Yang pertama adalah singa, macan, kuda, lumba-lumba, sapi, dan gajah. Pada mamalia laut yang kita lihat pada gambar berikut adalah contohnya lumba-lumba. Selain lumba-lumba adalah ikan paus, juga termasuk mamalia laut. Yang kedua, selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari hewan vivivar. Pertama adalah penutup tubuh berupa rambut. Yang kedua memiliki rahim. Yang ketiga umumnya memiliki daun telinga, walaupun beberapa tidak ada. Yang keempat, fertilisasi secara internal atau pembuahan ada di dalam tubuh. Yang kelima, menyusui dan memelihara anaknya dengan baik. Adapun contoh yang lain dari hewan yang melahirkan adalah, yang pertama adalah hewan kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Yang kedua, tadi kita lihat gambarnya harimau dan singa. Yang ketiga, lumba-lumba. Keempat, gajah. Tadi udah disebutkan ya. Kita lanjut cara hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Disebut juga dengan nama ovovivivar. Contohnya adalah kadar, ular, ikan pari, ikan hiu, bunglon, salamander, dan iguana. Gambar di samping merupakan contoh ular yang berkembang biak secara ovovivivar.
Berikut adalah ciri-ciri hewan ovovivipar. Pertama, penutup tubuh berupa sisik atau lapisan kulit yang menanduk. Yang kedua, telur yang dikeluarkan oleh induk betina sudah mengandung anak. Yang ketiga, tidak mempunyai rahim. Yang keempat, fertilisasi secara internal. Yang kelima, perlindungan dan pemeliharaan anak terjadi di dalam waktu yang singkat. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Secara vegetatif kita bedakan atas 3. Yang pertama adalah secara tunas, contohnya adalah hydra. Yang kedua ubur-ubur, yang ketiga anemon laut. Hewan yang berkembang biak dengan tunas, apabila tunas atau tentakelnya sudah matang, akan jatuh, melepaskan diri sehingga terbentuk individu yang baru. Yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri adalah cara hewan yang berkembang biak dengan sel, atau maksudnya membelah diri itu terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan bersel satu, di mana di sini contohnya adalah paramecium dan amoeba. Amoeba membelah dirinya menjadi 2 bagian dan akan terbentuk individu yang baru. Yang ketiga adalah cara fragmentasi atau cara memotong-motong bagian tubuh dari hewan tersebut. Contohnya adalah bintang laut dan cacing planaria. Selanjutnya adalah contoh hewan yang sangat unik, yaitu platypus. Platypus termasuk ke dalam salah satu hewan mamalia purba. Hewan ini telah hidup sejak 110 juta tahun yang lalu. Pada saat ini, platypus banyak terdapat di benua Australia. Platypus berparuh seperti bebek, tetapi dia adalah hewan mamalia dan mempunyai telur. Maka platypus juga digolongkan ke dalam kelompok hewan ovovivipar. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini. Ibu berharap semoga kalian bisa membedakan perkembangbiakan secara generatif dan juga secara vegetatif. Alhamdulillah, kita cukupkan materi kita. Semoga kamu dapat mengerjakan tugas nantinya di Google Classroom melalui Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.